Sampurasun, Sampurasun, salam selaras seluruh semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu, kembali lagi kita akan berbicara mengenai investigasi astral. Kembali lagi kita akan menelusuri berbagai macam misteri yang ada di planet ini. Kembali secara perlahan-lahan kita akan menguak, akan membuka tabir yang selama ini ditutupi oleh mereka-mereka yang tidak mau kita menjadi maju. Kali ini kita akan membahas tentang penampakan-penampakan yang kata mereka itu disebut penampakan. Mulai dari ektoplasma, mulai dari orbs, mulai dari vortex, mulai dari makhluk-makhluk lain dari dunia transisi dan sebagainya. Kita akan memulai dulu dari orbs. Banyak sekali penampakan-penampakan atau laporan-laporan dari masyarakat tentang segala sesuatu yang bersifat dunia yang berbeda dengan kita. Misalnya, ada yang dikatakan tentang kuntilanak lah, ada yang dikatakan tentang genderuwo lah, ada yang dikatakan tentang yang namanya raksasa-raksasa dan sebagainya yang sebetulnya itu bukan nyata. Pemirsa, hari ini kita akan mendatangi sebuah gubuk yang konon di dalam gubuk itu dan di luar gubuk itu sering terjadi penampakan. Penampakan seorang anak kecil yang tiba-tiba suka muncul. Mari ikuti saya. Tutur kentang. Pemirsa, konon di tempat inilah sering muncul terjadinya penampakan sosok anak kecil, dan dia sering duduk di tempat ini. Nanti kita akan sama-sama buktikan. Tapi itu lebih banyak disebut sebagai makhluk-makhluk yang katanya itu lelembut. Katanya itu lelembut. Tapi sebetulnya bagaimanakah mereka itu? Dan apa mereka itu? Nah, jadi ketika kita melihat makhluk-makhluk seperti itu, sering persepsi kita juga bermain. Satu contoh, di luar negeri, orang melihat pocong itu nggak ngerti. Karena imajinasi mereka itu tidak ada yang namanya pocong. Mungkin mereka melihat manusia seperti kita, cuma memiliki kemampuan yang berbeda. Mungkin kuntilanak di sana disebutnya orang yang pakai long dress. Kalau di sini, orang sudah ketakutan duluan. Katanya kuntilanak itu punggungnya bolong dan sebagainya. Tapi ingat, cerita itu dari turun-temurun ditularkan. Nah, sebagaimana cerita mereka yang di luar negeri turun-temurun itu ditularkan, itu seperti apa? Itu adalah pilihan dari bangsanya itu sendiri. Nah, sekarang kita punya cerita tentang kuntilanak, punya cerita tentang pocong, punya cerita tentang genderuwo, punya cerita tentang makhluk-makhluk lain, buto ijo dan sebagainya. Nah, masalahnya bagaimana sebenarnya itu? Sebetulnya makhluk-makhluk itu bisa berbentuk energi.
Atau sebetulnya mereka itu adalah energi cerdas. Energi cerdas yang dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk astral. Energi cerdas yang dimanfaatkan oleh makhluk dari dunia yang berbeda dengan kita. Nah, makhluk astral ini sering memanfaatkan energi-energi cerdas tersebut untuk pemunculan atau penampakan mereka. Nah, seperti apakah bentuknya energi tersebut dan dari mana energi tersebut? Nah, bentuknya seperti ini. Ada yang orbs. Nah, ini orbs dulu. Ada yang ektoplasma. Nah, seperti ini ektoplasma. Ada yang vortex yang sudah membentuk. Bahkan ada yang bisa menggerakkan benda-benda. Sekali deh. Nggak mau. So. Haruman deui. So. Atas. Atas. Capek. Ada bobot didupin terus. Gunung. Masih ke saya aja. Itu masih di-record. Masih. Orang deui. Ada yang sudah bisa berwujud juga. Nah, itu ada ceritanya. Yang berwujud itu ada ceritanya. Tapi di serial kali ini, bukan serial ya, mungkin di episode kali ini, kita akan berbicara dulu tentang orbs itu sendiri. Orbs adalah suatu energi cerdas yang dilontarkan oleh manusia-manusia yang memiliki kemampuan. Lebih sedikit saja. Secara umum manusia itu kemampuannya 2,5% karena dibatasi kemampuan melalui sel mitokondrianya. Tapi ketika mereka punya cara dan tahu cara untuk melontarkan energi cerdas tersebut, dia akan bisa memberikan pesan-pesan kepada semesta dan pada siapapun yang bisa membacanya, yang bisa mengkonekkan dengan mereka. Energi cerdas tersebut yang berupa orbs itu adalah yang paling lemah dan hanya bisa memberikan 1-2 pesan sedikit saja, pesan pendek. Mungkin hanya beberapa kata atau misal puluhan kata, paling jauh itu puluhan kata. Tidak bisa lebih dari 50 kata. Itu yang namanya orbs. Nah, bentuknya seperti ini. Macam-macam dari bentuk orbs itu. Apakah orbs tersebut sudah dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk astral atau belum? Nah, ini salah satu bentuk dari orbs yang sudah dipengaruhi oleh makhluk astral. Nah, bentuknya seperti ini. Seperti ini dan seperti ini. Sebetulnya masih banyak. Hanya masalahnya makhluk astral yang seperti apakah yang memanfaatkan orbs tersebut. Dan orbs tersebut itu dikeluarkan oleh manusia-manusia yang ingin memberikan pesan kepada semestanya. Pesan tentang keadaan dan kejadian ketika mereka itu hidup. Pesan-pesan yang untuk memperingatkan generasi setelahnya agar mewaspadai dan tidak hidup seperti mereka. Itu energi yang dari manusia, energi dari sel mitokondria manusia, dan mereka bisa memanfaatkan energi tersebut untuk dilepaskan keluar dengan diberi pesan-pesan oleh mereka. Hanya masalahnya, biasanya energi cerdas yang dikeluarkan oleh manusia-manusia yang masih di 2,5% ke bawah itu mudah sekali dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk astral itu. Nah, makhluk astral itu mulai memanfaatkan energi cerdas itu agar mereka mampu untuk merubah pesan-pesan yang ada di dalamnya. Lalu mereka akan memberikan pesan sendiri pada orang-orang yang bisa terkonek kepada mereka. Ini yang harus diwaspadai. Ini yang harus kita melihatnya secara objektif. Nah, pertanyaannya bagaimanakah cara melihat mereka, orbs itu? Itu mudah. Anda bisa menggunakan kamera digital pocket.
Anda bisa menggunakan kamera digital pocket. Jangan menggunakan kamera SLR ya. Karena kamera SLR itu dia lebih bisa menghapus distorsi. Jangan dihapus distorsinya, biarkan itu muncul. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh pocket kamera digital ya. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu saya masih menggunakan kamera yang hanya 1,3 piksel, itu pun cukup. 1,3 mega ya. Dan sekarang meganya sudah besar-besar. Bahkan kamera-kamera dari HP pun sebetulnya bisa. Tapi dengan catatan, itu hanya bisa menangkap orbs yang lebih kuat. Orbs yang kuat ini memang sulit. Dan dia harus bisa kitanya itu harus bisa menangkapnya secara cepat. Jadi kita mau tidak mau orbs yang lebih kuat itu harus bisa melihatnya dulu. Melihat dulu, baru kita foto. Melihat dulu, baru kita foto. Dan sekali kita memfoto itu jangan hanya 1 kali, tapi minimal 3 kali. Agar kelihatan orbs tersebut bergeraknya. Pergerakan mereka itu sangat penting. Nah, ini yang namanya orbs. Misalnya, contohnya ini orbs yang ada di Vietnam. Waktu saya datang ke Angkor Wat, itu banyak sekali orbs yang ingin memberikan pesan. Mereka datang berbondong-bondong ingin memberikan pesan bahwa di sana pernah ada kejadian begini, dan setiap orbs itu melengkapi ceritanya. Sehingga kita tahu persis cerita tentang Gadramda, cerita tentang bagaimana yang sebenarnya di sana. Bagaimana teknologi-teknologi di sana yang mampu mengascendingkan manusia itu secara instan lalu dibalikan lagi ke tempat ini. Nah, ini ada satu gambar di sana di Angkor Wat, satu ukiran di dinding Angkor Wat. Itu diceritakan bagaimana manusia itu bisa melontar ke satu tempat karena ada teknologinya. Teknologi yang sangat luar biasa yang mungkin masih belum dikenal oleh manusia-manusia zaman sekarang. Tapi mereka menyembunyikan teknologinya itu dalam kalimat mistis. Bahwa ini adalah kekuatan, kesaktian seseorang. Bahwa ini adalah kekuatan dan mujizat dari seseorang dan sebagainya. Nah, menyembunyikannya dengan cara seperti itu. Dan itu jauh lebih dipercaya daripada orang-orang yang lebih primitif dari kita pada hari ini. Ini contohnya, gambar seperti ini. Bagaimana manusia bisa ascending, tang ke atas, ke satu tempat yang namanya Zeta Reticuli. Nah, di Zeta Reticuli itu, mereka diberikan yang namanya plexur. Suatu zat yang membuat orang itu menjadi senang, menjadi nikmat. Lalu kemudian dikembalikan lagi ke planet ini untuk berbicara dan bercerita kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga dia dipercaya. Tapi orang itu harus mengeluarkan kekayaannya, harus memberikan kekayaannya pada si orang yang punya teknologi ini gitu loh. Sehingga tempat itu bisa menjadi besar dan bisa menjadi luas dengan biaya-biaya yang mereka bangun sendiri. Nah, ini satu contoh. Jadi banyak sekali orb-orb bercerita di sana. Nama-nama pun mereka sebutkan. Hanya mungkin orang-orang sulit menerima itu pada zaman sekarang. Tapi kita akan terus menginvestigasi dan menunjukkan berbagai macam petunjuk-petunjuk yang memang bisa kita telaah, bisa kita teliti secara real, secara fakta. Nah, tinggal sekarang orb seperti bagaimanakah yang kita temui. Nah, orb yang sudah dipengaruhi oleh makhluk astral, dia akan berbentuk wajah seperti ini. Ada beberapa bentuk wajah, bahkan ada yang berbentuk tengkorak seperti ini. Di suatu acara TV yang pernah saya ikuti, saya menangkap di jendela itu banyak sekali orbs yang sudah berbentuk tengkorak seperti ini. Nah, peserta pun melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika orbs tersebut punya kekuatan untuk menjatuhkan tripod. Langsung dia peserta keluar dengan panik dan dia gagal, dia dapat 2 juta. Karena sayembarnya kalau misalnya tidak menyerah dia dapat 2 juta.
Nah, jadi dari sini orbs yang sudah dipengaruhi oleh makhluk astral, dia akan punya kekuatan untuk menggerakkan benda. Tetapi tidak bisa hanya satu orbs yang bergerak, itu harus banyak orbs yang bergerak. Jadi orbs itu harus disatukan oleh makhluk astral tersebut, digabungkan, lalu kemudian kekuatannya digunakan oleh mereka untuk menggerakkan benda. Tapi tidak bisa benda-benda yang sangat berat ya. Ya paling cuma tripod, monopod, gorden, semacam begitulah. Jadi bukan benda-benda yang sangat berat. Mobil itu tidak bisa. Yang ringan paling benda-benda yang ringan, benda-benda yang seperti kertas dan sebagainya, atau botol, atau misal benda yang digantung dia bergerak tanpa ada angin, seperti itulah. Yang memang tujuannya bagaimana caranya agar manusia itu menjadi makin lemah terhadap mereka, sehingga mereka bisa membuat dirinya semakin kuat, semakin sombong. Ketakutan manusia itu sangat dimanfaatkan oleh mereka, karena ketakutan itu mengeluarkan energi. Ketakutan itu mengeluarkan energi. Energi itu yang diserap oleh mereka. Nah, makhluk-makhluk astral ini punya kekuatan pula dari kaum Gulu namanya. Kaum Gulu itu adalah suatu kaum yang memanfaatkan kaum astral dengan diberi kekuatan dan teknologi oleh mereka, sehingga mereka bisa action lebih kuat lagi. Makhluk-makhluk astral inilah yang action mereka di belakang layar kaum Gulu ini. Nah, ketika mereka memanfaatkan orbs yang ada di sana oleh makhluk-makhluk astral tersebut, sehingga kekuatan mereka itu menjadi bisa terlihat nyata. Nah, mereka kaum Gulu atau orbs ini yang sudah dimanfaatkan oleh makhluk astral, dia akan mempengaruhi otak manusia dengan memberikan sinyal-sinyal gambaran tertentu. Sinyal gambaran tertentu tentang yang namanya makhluk-makhluk yang diimajinasikan oleh manusia. Jadi sebetulnya orbs itu adalah energi. Energi yang sebetulnya murni, dia ingin memberikan pesan pada manusia. Tapi kemudian dimanfaatkan oleh makhluk astral, dan makhluk astral tersebut menjadi punya kekuatan untuk bisa mempengaruhi manusia. Dan makhluk astral tersebut mempengaruhi visual cortex yang ada di manusia, sehingga manusia melihat penampakan-penampakan dan wujud-wujud yang aneh di semesta ini. Itulah yang diajarkan pada manusia tentang ketakutan dan ketakutan. Ini episode pertama tentang orbs. Nanti tunggu di episode selanjutnya tentang ektoplasma. Sampurasun, sampurasun, salam selaras seluruh semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.